Kalau misalnya bapak ibu satu dokter, terus dia bilang, ibu dan bapak hanya bisa sembuh kalau minum ini, obat ini, dan obat ini misalnya dari lemak babi. Enggak boleh. Bapak ibu harus yakin itu salah. Walaupun yang sampaikan dokter spesialis. Enggak ada orang lebih hebat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi utusan Allah. Yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan penyakit Allah, yang ciptakan kesembuhan Allah. Dan kata Nabi Muhammad SAW, pesan dari langit dari Allah, Allah tidak jadikan kesembuhan kalian dari hal-hal yang ia haramkan. Ini hal yang harus difahami. Bagaimana juga Allah ciptakan misalnya capek dan letih. Nggak ada orang yang mau capek dan letih. Tetapi Allah berikan, mudahkan kita untuk ngantuk dan tidur. Ada solusi. Seperti itulah. Begitu pula penyakit. Sekecil sampai seberat apapun penyakit itu, tetap akan ada solusinya. Jadi tidak ada yang tidak ada solusinya. Baik Ustaz, ada sebagian tim medis mengatakan penyakit AIDS itu nggak ada obatnya. Itu perkataan orang. Dan yang paling tepat dikatakan mungkin belum ditemukan obatnya secara medis itu lebih tepat. Tapi kalau dikatakan tidak ada obatnya ini nggak mungkin. Tidak mungkin itu. Berapa banyak penyakit dulu dianggap belum ditemukan obatnya, sekarang sudah ada obatnya. Bahkan murah sekali obatnya. Nah, gitu. Pengobatan secara spiritual yang kita bisa lakukan dan itu jauh lebih kuat daripada obat-obat medis. Konsumsian materi itu dijamin. Kalaupun menggunakan materi-materi atau pengobatan medis, ya, maka kita juga jangan lewatkan pengobatan medis yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kesembuhan yang pertama dari mengkonsumsi madu. Dan madu ini teman-teman bukan hanya untuk mendatangkan stamina, perbaiki stamina kita, bukan. Untuk semua penyakit. Makanya bapak ibu sakit nggak sakit, loyo nggak loyo, konsumsi madu minimal 1 sendok makan setiap mau tidur. Rutin, nggak bisa tinggalkan madu ini. Dan mulai sekarang kalau bisa, gulanya ditinggalin aja, ganti dengan madu. Apalagi kalau di sini misalnya madu mudah dijangkau, maka lebih baik nggak usah pakai gula mulai hari ini. Minum kopi, minum teh, apa saja ya. Mungkin ibu-ibu buat makanan kita kayak kolak, kayak apa, madu. Udah nggak usah pakai itu lagi. Karena ini sabda Nabi Muhammad SAW. Kesembuhan pasti ditemukan di, kata Nabi SAW, yang pertama madu. Dan Allah turunkan khusus surah nomor 16 surah An-Nahl dalam Al-Quran, surah tentang lebah. Allah sebutkan, dan dari perut lebah itu kami keluarkan cairan minuman yang akan membawa pada kesembuhan. Gitu kan? Ini jelas sekali. Itu akan kita jelaskan. Kemudian yang kedua menggunakan konsumsian seperti madu misalnya. Kemudian juga menggunakan banyak sekali ya, dari buah-buahan, dari sayur-sayuran. Termasuk juga bolehnya di sini kita mengkonsumsi obat-obat medis. Asal satu hal yang harus digarisbawahi Bapak Ibu sekalian, harus difahami hadis ini. Kata Nabi SAW, Allah tidak menjadikan kesembuhan kalian, Allah tidak menjadikan kesembuhan kalian dari hal-hal yang ia haramkan. Jadi kalau misal, maaf, Bapak Ibu pergi ke dokter, saya tidak tahu ini pernah terjadi atau tidak, tapi saya kasih contoh saja. Kalau misalnya Bapak Ibu ke satu dokter, terus dia bilang, ibu dan bapak hanya bisa sembuh kalau minum ini, obat ini, dan obat ini misalnya dari lemak babi. Enggak boleh. Bapak Ibu harus yakin itu salah. Walaupun yang sampaikan dokter spesialis. Enggak ada orang lebih hebat dari Rasulullah SAW. Nabi utusan Allah. Yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan penyakit Allah, yang ciptakan kesembuhan Allah. Dan kata Nabi Muhammad SAW, pesan dari langit dari Allah, Allah tidak jadikan kesembuhan kalian dari hal-hal yang ia haramkan. Oh Bapak Ibu bisa sembuh kalau minum ini. Misalnya minuman keras, ada alkoholnya. Enggak ada ceritanya. Haram-haram. Nggak bisa. Dan itu pun kalau dikonsumsi dan bisa dianggap meredam penyakit, dia akan meredam, tapi dia akan membuka pintu penyakit baru. Pasti. Jadi jangan. Dan harus banyak belajar ya, membaca obat-obat yang disampaikan baginda Nabi SAW. Tentu waktu kita tidak cukup untuk membahas semua ya.
Tentu ada pengobatan, obat-obatannya ya. Itu nanti Allah alam, satu waktu nanti mungkin Allah mudahkan kita ketemu lagi, mungkin baru saya bisa membahas masalah itu, karena itu panjang sekali pembahasan tentang manfaat buah ini, manfaat buah itu, seperti kurma, seperti buah tin, seperti minyak buah zaitun, manfaatnya besar-besar semua itu ya. Dan saya kalau kasih kesimpulan Bapak Ibu sekalian, setiap hari jangan tinggalkan 1 sendok madu ya, kemudian buat minuman hangat dari jahe merah ya. Jangan ditinggalkan itu, setiap hari itu dikonsumsi, dan tidak usah banyak-banyak. Jangan sebesar ini minumnya jahe ya. Minum gelas kecil saja, karena dia bisa nanti berpengaruh ke ulu hati, karena dia panas. Minumnya sedikit saja. Kalau misalnya lagi minum kopi, dicampur 1 sendok madu, dicampur sedikit serbuk jahe, tidak usah banyak-banyak, yang penting ada rasanya, karena jahe panas ya. Maka itu jauh lebih baik dikonsumsi itu. Kemudian juga Bapak Ibu usahakan konsumsi setiap hari tanpa tunggu penyakit minyak zaitun. Minyak zaitun yang ada tulisannya virgin ya. Dan ada 2 macam kalau nggak salah, ada fomes dan ada virgin. Kalau yang fomes itu hanya untuk goreng supaya tidak kena kolesterol ya. Tapi kalau ada tulisannya virgin itu berarti bisa konsumsi, diminum setiap hari. Itu saja. Kalau ibu dan bapak mau tambah lagi, kalau kita di Indonesia ada sendal terapi kesehatan tuh, yang ada pentol-pentolannya, nah itu beli. Pakai sebelum tidur 15 menit. Insya Allah segala macam penyakit aman. Ya, ini artinya saya kasih kesimpulannya ya. Walaupun sebenarnya banyak hal yang harus dibahas, tapi saya kasih kesimpulan. Sama dengan konsumsi kurma itu, kalau bisa jangan cuma buka puasa. Konsumsi setiap saat ya, setiap saat, manfaatnya besar sekali ya, dia untuk nutrisi tubuh, untuk antibodi badan segala macam. Termasuk juga yang terakhir Bapak Ibu, konsumsi habatus sauda, atau kalau kita jintan hitam ya di Indonesia, di sini juga mungkin pasti ada. Nah tapi cara makannya, konsumsi jangan banyak-banyak. Jadi tadi 1 sendok madu itu taburin 7 butir saja, jangan banyak-banyak. Beli yang masih butiran, nah, biasa ada dijual per on, per kilo. Ambil 7 butir saja, jangan banyak-banyak. Ini kebetulan saya buka toko di Jakarta, jual habatus sauda, masih biji madu asli segala macam. Ada satu bapak sudah tua, mungkin umurnya 80 tahun, pernah masuk ke toko saya beberapa tahun lalu, jazakallah khair. Lalu beliau bilang, Ustaz ini bagus sekali dijual begini. Kebetulan beliau belanja beberapa. Terus dia bilang, Ustaz sudah tahu belum cara pakai habatus sauda ini? Saya bilang, saya belum tahu. Biasanya saya dulu konsumsi banyak. Saya biasa taruh 1 sendok makan, saya makan aja. Biasanya ada pengaruh ke mah. Ya. Karena kalau banyak sekali. Dia bilang, ini Ustaz, pakainya hanya 7 butir. Jangan banyak-banyak. 1 sendok madu, taruh 7 butir saja. Cukup. Ya, kalau mau taruh kopi, minum kopi, mau taruh habatus sauda 7 butir. Ibu-ibu juga yang masak nasi, mulai sekarang nasinya pakai habatus sauda. Jadi nasi jangan cuma putih polos, taburin beberapa butir habatus sauda, ya, jintan hitam itu. Itu sangat bagus. Mungkin awal kalau adaptasi orang belum biasa mungkin kaget, tapi kalau orang Indonesia saya yakin tidak asing karena kita biasa konsumsi jamu ya. Jadi bau-bau aroma rempah seperti ini tidak asing bagi kita. Itu sangat baik. Insya Allah ini kesimpulan dari obat-obat yang bagus sekali untuk dilakukan walaupun tidak sakit ya. Jangan tunggu sakit. Madu sesendok setiap hari minimal, 1 sendok juga minyak zaitun ya. Kemudian minum gelas kecil, cangkir kecil saja. Kalau bisa seperti minum tehnya orang Cina atau orang Arab minum kopi itu. Itu saja, nggak usah banyak-banyak. Jahenya dengan air hangat, terutama jahe merah ya, bukan jahe gajah. Biasa kita di Indonesia bilang ada jahe gajah yang putih, itu kurang. Jadi jahe merah yang kecil malah ya. Kemudian tadi yang saya sudah bilang, konsumsi juga kurma dirutinkan ya. Apalagi kalau Bapak Ibu bisa mendapatkan kurma ajwa. Kurma ajwa biasanya kita bilang kurma Nabi ya. Biasanya kita mengatakan itu adalah kurma Nabi. Maka ini semua sangat baik Bapak Ibu sekalian, sangat baik untuk dikonsumsi. Mohon maaf saya matikan HP saya dulu.
Itu sangat baik dikonsumsi, sakit atau tidak sakit ya.